Hai Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Setelah tenaga kesehatan, kategori lanjut usia atau lansia dan petugas pelayanan publik menjadi prioritas dalam program vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang digelar pemerintah. Lalu seperti apa penerapan vaksin lansia di Kota Medan, pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Pada bulan Februari lalu, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa 47,3% pasien COVID-19 di Indonesia yang meninggal dunia merupakan lansia di atas 60 tahun. Bercermin dari fakta ini, pemerintah pun menetapkan lansia sebagai salah satu golongan yang menjadi prioritas vaksin COVID-19. Salah satu rumah sakit yang tengah melangsungkan vaksinasi terhadap lansia adalah Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara yang ada di Kota Medan. Rumah sakit ini melayani vaksinasi lansia dengan kuota 50 orang per hari dengan menjalankan sejumlah aturan. Periode vaksin ini pun berlangsung dari Maret hingga Mei 2021. Lansia itu rata-rata sih yang di sini rata-rata bisa divaksin, tapi ada pertanyaan-pertanyaan di screening yang harus mereka konfirmasi. Jadi nanti akan ada bertanya yang kalau dia berjalan 10 anak tangga bisa apa tidak. Kemudian kalau dia berjalan rata saja sekitar 100 sampai 200 meter bisa apa tidak, kesulitan atau tidak. Kemudian ada pertanyaan 5 dari 11 penyakit itu harus kurang ya. Kalau dia 5 dia tidak bisa. Jadi kalau 3 di antara terjawab iya, maka vaksin tidak kita berikan. Atau juga jika tensinya di atas 180, jadi kita tidak bisa kasih. Harus kita stabilkan dulu keadaannya, baru setelah stabil bisa kita vaksin. Khusus untuk vaksin Sinovac ini ya. Jamin Halim adalah salah seorang lansia yang mengikuti vaksinasi di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Lansia berusia 61 tahun ini melakukan beberapa persiapan sebelum vaksinasi, seperti tidur lebih awal, sarapan, dan membawa air minum. Ia semangat untuk mengikuti vaksinasi karena ia merasa perlu untuk menjaga keamanan diri dan lingkungannya. Pertama masuk pintu sih ada sedikit keraguan ya, deg-degan gitu Kak. Setelah melalui prosesnya dan dipandu sama petugasnya, jadinya ya keraguannya juga hilang semua. Harapannya sih iya kita bisa menuju kehidupan yang lebih leluasa, tapi protokol kita juga harus lakukan juga. Setelah divaksin, Jamin Halim dan lansia lainnya diminta untuk menunggu selama 30 menit untuk memantau apakah terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi oleh tenaga kesehatan. Setelah itu, mereka akan menuju ke meja pelaporan untuk mencatat hasil pelayanan vaksinasi sekaligus mendapat kartu vaksinasi. Sementara bagi lansia yang sudah mendapat vaksin dosis pertama, akan diinformasikan mengenai jadwal vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi tidak 100% menjamin tubuh kebal terhadap COVID-19. Lalu, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar target vaksinasi pada golongan lansia? Kemudian yang lansia ini di mana-mana memang ini agak rendah ya, karena ternyata memang kita dengan sistem aplikasi dan sebagainya ini menjadi kendala tersendiri bagi orang-orang tua kita. Dan juga untuk mendatangi tempat-tempat pelaksanaan vaksin itu. Oleh karena itu, yang sekarang ini ada kebijakan bahwa orang yang harusnya sekarang belum dapat kesempatan, itu diberi kesempatan asal membawa 2 orang lansia. Kita berharap yang lansia ini bisa kita kejar targetnya, sehingga ini bisa mengamankan para orang-orang tua kita yang ya saya rasa yang semua sayang ya sama orang tua ya. Jadi mudah-mudahan dengan vaksin ini mereka lebih aman.
Keberhasilan dalam mengentaskan pandemi COVID-19 bergantung pada dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah dan masyarakat harus proaktif, disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masa depan bangsa. Pemirsa, di Kota Medan terdapat tempat unik untuk bersedekah, namanya Garasi Sedekah. Mengadaptasi konsep garage sale, Garasi Sedekah telah menyalurkan hasil penjualannya untuk membantu banyak orang yang membutuhkan. Ingin tahu seperti apa? Berikut liputannya. Jadi kita terima barang, kita jual, orang yang datang membeli pun insya Allah juga sudah bersedekah. Pemirsa, siapa sangka barang-barang yang dipajang di gerai ini adalah barang-barang bekas? Ya, barang-barang bekas yang dijual di gerai ini adalah barang-barang yang masih layak pakai yang merupakan hasil donasi masyarakat. Sebagian barang-barang bekas ada yang diantarkan ke gerai, ada pula yang dijemput. Gerai ini adalah Garasi Sedekah. Sesuai namanya, gerai ini menerima barang-barang bekas hasil donasi dan menjualnya dengan konsep garage sale. Hasil penjualan barang-barang bekas dari Garasi Sedekah akan disedekahkan kembali untuk orang-orang yang membutuhkan. Dalam Islam kita percaya bahwa setiap yang kita miliki, sesuatu yang berlebihan, itu akan ada hisabnya nanti. Artinya kita akan pertanggungjawabkan itu di hari kemudian atau di yaumil akhir. Jadi kita mendakwakan mari nih barang-barang yang tidak terpakai yang akan bisa memberatkan hisab nanti di hari kemudian. Kenapa tidak disedekahkan? Barang-barang bekas yang didonasikan tidak serta-merta langsung dipajang dan dijual, melainkan harus melalui proses penyortiran terlebih dahulu. Petugas akan mengecek apakah barang-barang ini masih layak dijual atau tidak. Untuk barang-barang yang tidak lolos sortir, akan disedekahkan langsung kepada pihak yang membutuhkan. Setelah disortir, barang-barang bekas hasil donasi ini pun dipajang di Garasi Sedekah. Garasi Sedekah menerima segala jenis donasi barang, mulai dari pakaian, hijab, aksesoris, buku, sepatu, tas, barang elektronik, mainan, dan lain-lain. Barang-barang yang baru dipajang akan diinformasikan melalui grup WhatsApp Garasi Sedekah. Garasi Sedekah buka setiap hari Senin hingga Sabtu sedari pukul 8.30 hingga 17.30. Harga barang-barang yang dijual di sini juga terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga di atas Rp50.000, tergantung kualitas dari barang tersebut. Yuni Arianti adalah salah satu pelanggan setia Garasi Sedekah. Ia sudah membeli barang-barang di Garasi Sedekah sejak tahun 2018. Kali ini, ia datang ke Garasi Sedekah untuk membeli pakaian dan hijab. Ya, lumayan bagus, masih bisa layak dipakai untuk ganti sehari-hari, untuk saya, untuk anak. Masih bisa dipakai. Sangat bagus sih bajunya. Ya, kita kan bisa belanja sambil sedekah untuk masyarakat lain, membantu juga kan, belanja sambil bersedekah. Hasil penjualan barang-barang di Garasi Sedekah sudah banyak disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terhitung dari akhir tahun 2018, Garasi Sedekah sudah menyedekahkan hasil penjualannya kepada lebih dari 120 orang dalam bentuk uang maupun sembako. Dan uniknya di Garasi Sedekah ini, kalau tagline kita tuh, Anda bisa memberi, Anda bisa membeli gitu ya. Kenapa membeli itu juga artinya, membeli juga mempunyai nilai sedekah insya Allah. Kenapa? Karena sudah membantu barang-barang tersebut menjadi nilai tunai. Sehingga Garasi Sedekah terbantu dalam hal ini sehingga kita bisa menyalurkan kembali tadi untuk disedekahkan tadi. Lewat Garasi Sedekah, semua orang bisa bersedekah lewat berdonasi barang maupun membeli barang hasil donasi.
Cara berdonasi yang unik ini mengubah persepsi bahwa sedekah tidak melulu harus berbentuk materi. Untuk itu, mari bersedekah, mari berbagi berkah. Di Medan, Sumatera Utara ada sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas sosial bernama Youth Revival Movement atau Gerakan Kebangkitan Pemuda. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, mereka bersimpati membagikan makan siang dan masker gratis untuk masyarakat pemulung yang ada di TPA Terjun Medan. Simak liputan selengkapnya. Teori sebanyak apapun mengajarkan tentang kasih nggak membuat kita mengasihi. Tapi waktu kita buat tindakan kasih, maka tindakan itu yang mengajari kita tentang kasih. Maka untuk teman-teman semua yang ada di kota, yuk kita sama-sama bergabung di tempat ini. Kita bersama-sama memberkati teman-teman kita yang kurang mampu. Berdiri sejak September 2020, Youth Revival Movement menjadi sebuah komunitas yang konsisten melakukan berbagai aksi-aksi sosial kemanusiaan di Medan. Mereka terdiri dari pemuda dengan latar belakang yang beragam, mulai dari siswa SMA, mahasiswa hingga profesional muda. Tidak memandang suku maupun agama, mereka memiliki visi yang sama, bangkit dan bergerak untuk menciptakan perubahan positif bagi lingkungan sekitar. Para pemuda pegiat sosial ini memiliki sejumlah program seperti memberikan pendidikan dan les gratis untuk anak-anak jalanan, hingga rutin membagikan paket makanan untuk masyarakat Medan yang membutuhkan, terlebih pada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kepanjangannya Youth Revival Movement. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda membuat satu perubahan, move yang mungkin mengubah diri kita dari yang tidak memiliki apa-apa sampai kita mengerti bahwa hidup kita itu bisa buat sesuatu bagi kota kita begitu. Kami melihat kebutuhannya itu pertama, kami mulai kayak menghancurkan setiap tembok-tembok antara mungkin agama, suku, bagaimana kita mulai bersatu membangun ya kan namanya kesatuan di negara kita. Kayak hari ini kita mulai masuk ke anak-anak pang, kita buat les-les gratis di setiap lampu-lampu merah. Bahkan setiap hari Jumat kita ini kasih makan gelandangan, kita masak sendiri. Bahkan dananya kita, penggalangan dana ini sebetulnya dari kawan-kawan juga. Seperti hari ini, anak-anak Youth Revival Movement melakukan program rutin mereka membagikan paket makanan setiap hari Jumat. Kali ini mereka menyambangi tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Medan Marelan. Sebanyak 200 paket makanan dan masker mereka bagikan untuk para pemulung yang ada di TPA. Salah satu penerima paket makanan gratis ini adalah Rosita Panjaitan. Orang tua tunggal dari 5 anak ini mengaku sangat terbantu dengan kehadiran para pemuda yang membagikan paket makanan ini, sehingga ia dan para pemulung lain dapat mengisi energi mereka untuk kembali bekerja demi menghidupi keluarga di rumah. Itulah enaknya berbuat baik, kalian ngasih makan sama kami, sama-sama pemulung ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak lah buat kalian, Tuhan memberkati. Semoga sehat-sehat, Tuhan berkati, semoga panjang umur dan dapat pekerjaan yang baik. Memulai untuk berbuat kebaikan, meski kecil tetap akan membawa perubahan. Perubahan yang menggerakkan para pemuda lain bangkit dan melakukan hal baik lainnya untuk sesama. Pemirsa, seperti apa kewajiban menuntut ilmu dalam Islam? Rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya bersama Profesor Amroini Drajat, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam segmen Bingkai Ramadan spesial untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu dalam Islam.
Yuk kita langsung ngobrol bersama dengan Profesor Amroini Drajat yang merupakan seorang guru besar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Halo, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya Prof. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu Prof. Sebenarnya seperti apa sih Prof menuntut ilmu dalam Islam? Apakah hukumnya itu wajib Prof? Ya, menuntut ilmu di dalam Islam tentu adalah suatu kewajiban yang memang disuruhkan kepada setiap umat Islam. Kalau kita cerita tentang masalah menuntut ilmu, biasanya kita mengingat kepada perintah atau sabda dari Nabi kita. Ya. Nabi kita pernah mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Kemudian ada juga hadis mengatakan muslimin wa muslimatin. Akan tapi inti daripada sabda itu adalah bahwa setiap orang Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan, memang disuruh untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, ilmu memang ada dua dalam hal ini, ya. Ilmu yang sumbernya itu adalah dari manusia, atau disebut sebagai al-ilmu al-insani, ya, ilmu yang sifatnya adalah sosial, ya, ilmu sosial. Tetapi ada juga al-ilmu al-ilahi, atau ilmu yang berasalnya itu dari Allah. Artinya pancaran-pancaran keilmuan itu muncul secara spiritual dari Allah. Oleh karena itu sempat juga dibilangkan al-ilmu nurun. Al-ilmu itu adalah cahaya, ya. Al-ilmu nurun, kemudian wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya. Nur ataupun cahaya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Nur yang diberikan Allah itu adalah hendaknya diterima adalah oleh orang-orang yang bersih, oleh orang-orang yang memiliki kebersihan jiwa. Tadi kita kan sudah berbicara tentang kewajiban menuntut ilmu ya Prof ya. Terus apakah hanya ilmu agama saja Prof? Bagaimana dengan ilmu-ilmu seperti ilmu sains itu gimana Prof? Iya. Kalau di dalam Islam ilmu itu dibagi dua, ya. Ada yang disebut dengan sains Islam. Ada yang disebut dengan studi Islam, ya. Kalau sains Islam itu adalah sains yang terkait dengan misalnya matematik dengan berbagai macam variasi turunannya. Yang kedua adalah yang studi Islam, kaitannya dengan konsep-konsep keislaman. Biasanya ini kaitannya adalah dengan kitab-kitab suci ataupun dengan hadis Nabi. Oleh karena itu di situ disebutnya sebagai studi Islam, ya. Tapi yang ilmu yang jenis satu lagi adalah sains. Kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan perkembangan ilmiah yang sekarang. Akan tapi bukan berarti Islam itu tidak kenal dengan ilmu teknologi. Makanya disebut ada dengan sains dan teknologi dalam Islam. Karena kalau kita melihat dari sejarah perkembangan peradaban Islam itu sendiri, sebenarnya di sana muncul tokoh-tokoh atau filosof-filosof pemikir Muslim yang memang menguasai ilmu-ilmu tentang sains dan teknologi itu. Kalau kita melihat misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah sebagai seorang dokter, ya. Itu kaitannya dengan sains kedokteran. Tetapi dia juga adalah seorang filosof, orang yang mengoptimalkan tentang fungsi daripada cara kerja rasional. Kemudian Ibnu Sina juga adalah dikenal sebagai pendiri ataupun pelopor ilmu tasawuf. Allah menurunkan wahyu yang pertama itu berupa Iqra ya Prof, yang artinya bacalah. Sebenarnya apa sih maksud dari wahyu pertama ini Prof? Wahyu yang pertama memang seruan untuk umat manusia, disuruhnya untuk membaca, ya.
Padahal kalau kita melihat dari asbabun nuzul, ketika Muhammad pertama kali diturunkan kepadanya wahyu, Iqra, disuruh untuk membaca. Sebenarnya kita pun tahu kalau Nabi itu sebenarnya nggak bisa membaca. Nabi itu adalah ummi. Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak menulis. Ya. Lalu pertanyaannya adalah apa yang akan dibaca? Ya. Apa yang akan dibaca? Apa yang akan dianalisis? Datanya apa? Dari sini sebenarnya ada isyarat-isyarat atau simbol-simbol bahwasanya membaca itu bisa dalam pengertian yang literal, ya, membaca yang tekstual atau yang tertulis, dan juga membaca yang tidak tertulis. Membaca yang tidak tertulis itu artinya adalah membaca alam semesta. Apa saja simbol-simbol yang ada di dalam alam semesta ini pasti bisa dibaca. Akan tetapi untuk bisa membaca yang sifatnya simbol-simbol atau tanda-tanda itu, orang harus memiliki keahlian ilmu tertentu. Kalau kita tidak memiliki ilmu tertentu, kita tidak akan bisa membaca simbol-simbol itu. Yang terakhir ini Prof, apa sih keutamaan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu? Ya, salah satu bentuk keutamaan orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu pasti berbeda dari orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau di dalam Islam, di dalam Al-Quran disebutkannya bahwa Allah sendiri yang akan menjamin. Allah sendiri yang akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Tetapi orang yang berilmu dan memiliki keimanan yang benar. Oleh karena itu, iman dengan keilmuan itu adalah sebagai syarat bagi Allah yang akan mengangkat derajat orang-orang itu sendiri. Wah, cukup menarik sekali ya Prof, pembahasan kita kali ini. Oke, terima kasih Prof atas pembahasannya ini. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Profesor Amroeni Derajat. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.